Saya Yeni Indra, saya akan sharing apa yang saya pelajari akhir-akhir ini. Kesuksesan itu diciptakan, bukan kebetulan. Yang pertama, berdoa dalam roh. Selama 37 tahun, saya menjadi orang Kristen. Saya kecil enggak Kristen. Sekitar tahun 86-87, sedang musim-musimnya persekutuan doa. Jadi saya ikut tetangga ke persekutuan doa. Di sana saya tahu, saya mulai kenal Tuhan, kemudian saya tahu ada baptisan air. Saya ingin terima baptisan air. Kemudian saya berkenalan dengan putri seorang pendeta dan saya diundang. Pertama kali saya datang ke gerejanya, pada saat itu saya dibaptis air. Setelah itu karena haus dan lapar, saya baca berbagai macam buku rohani. Kemudian saya tahu, ternyata ada baptisan Roh Kudus. Saya datang ke Om Pendeta, Om, saya mau dong dibaptis Roh Kudus, tapi di gereja itu tidak ada baptisan Roh Kudus. Jadilah saya berkeliling ke berbagai macam gereja, dan saya temuin pendetanya, saya bilang, kalau saya ke gerejamu bisa enggak saya dibaptis Roh Kudus? Kebanyakan tidak bisa. Sampai saya menemukan sebuah gereja, ibu pendetanya bilang, bisa, tapi kamu harus belajar 24 lesson, 24 pelajaran dasar. Oke, siap. Jadi kalau orang lain belajar 24 lesson seminggu sekali, saya seminggu 2 kali. Setelah lulus, tidak lama kemudian saya terima baptisan Roh Kudus. Sayangnya, sama seperti kebanyakan kita semua, setelah itu ya sudah. Bahasa roh yang didapat hanya dipakai untuk berdoa saat persekutuan doa atau dalam kebaktian menjelang firman dilayankan. Atau kalau doa sendiri, ya sebentar lah. Saya lebih suka berdoa dalam bahasa Indonesia, bisa curhat-curhat gitu. Sampai saya sekolah di Charis Bible College dan saya baru sadar ternyata berdoa dalam roh itu powerful sekali. Andrew Wommack bercerita, pada awal pelayanannya Andrew Wommack itu founder sekaligus pemimpin dari Charis Bible College yang ada di Colorado. Andrew bercerita, pada awal pelayanannya dia akan menyewa rumah, terus one day dia agak kesulitan untuk bayar sewa rumah, jadi dia bekerja kepada pemilik rumah. Pemilik rumah itu profesinya tukang foto, jadi dia butuh asisten untuk cetak foto, mencuci fotonya. Andrew dikasih tahu, caranya begini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ketika mengerjakannya, Andrew terus-menerus berdoa dalam roh. Beberapa hari kemudian, bosnya itu bertanya, ternyata kamu ini sudah profesional ya untuk cetak foto. Enggak, saya belum pernah gitu. Ternyata Andrew itu kalau mencetak foto bisa mengeluarkan warna magenta. Warna magenta itu pink-pink keungu-unguan yang cering sekali. Meskipun dia seorang yang profesional, tidak bisa terus-menerus stabil hasil foto mengeluarkan warna magenta itu. Tetapi Andrew itu bisa stabil. Andrew bilang, saya enggak ngerti apa-apa soal itu. Tetapi karena dia berdoa dalam roh, maka Roh Kudus yang ngajarin dia kapan mesti dicelup, kapan mesti ditarik, semua itu. Tidak hanya Andrew, tetapi John G. Lake berkata, speaking in tongues is the voice of God speaking through you. Berbicara dalam bahasa roh adalah suara Allah yang berbicara melalui kita. Siapa John G. Lake? John G. Lake adalah pemimpin American Canadian dari The Pentecostal Movement yang dimulai pada awal abad ke-20.
Pelayanannya yang terkenal yaitu membuka healing rooms di berbagai kota di Amerika Serikat yang menyembuhkan orang-orang sakit melalui kesembuhan ilahi, mujizat, dan kuasa Tuhan. Ratusan ribu penyembuhan yang didokumentasikan terjadi di ruang penyembuhan di healing rooms-nya, baik di Spokane, Washington, dan di Portland, Oregon. Sampai wali kota Spokane secara pribadi mengakui dan berterima kasih kepada Dr. Lake karena menjadikan Spokane kota tersehat di Amerika Serikat. Sebegitu berpengaruhnya pelayanan dari John G. Lake ini sehingga banyak rumah sakit yang tutup kekurangan pasien. Pada suatu hari terjadi wabah besar-besaran di Afrika. Ratusan ribu orang mati. John G. Lake pun terbang ke Afrika sebagai tenaga sukarelawan. Yang paling berbahaya itu cairan dari penderita wabah ini. Pada suatu ketika mereka sedang melayani, berdekatan ada dokter yang di dekat Lake, terus dia bilang begini, untung ya kita ini sudah divaksin sehingga kita tidak tertular. John G. Lake bilang, aku enggak, kaget dokternya. Bagaimana mungkin kamu memegang-megang orang-orang yang mati, cairan yang keluar dari orang yang mati itu paling berbahaya. Tetapi kamu enggak tertular. John G. Lake menantang sang dokter. Cairan dari orang mati di dekatnya dilihat di bawah mikroskop. Begitu banyak bakteri-bakteri berkeliaran. Kemudian diambil cairannya, dioleskan ke tangannya, dilihat lagi di bawah mikroskop. Semua bakteri mati. Terbukti kuasa kesembuhan bekerja dalam diri John G. Lake yang mengandalkan kebenaran firman Tuhan dan berdoa dalam roh. Dahsyat sekali. Hingga Mahatma Gandhi, Perdana Menteri India pun memujinya. Ajaran Dr. Lake pada akhirnya akan diterima di seluruh dunia. Kita juga menerimanya. Sebagai orang percaya kita memahami keberhasilan John G. Lake karena dia menjadikan Yesus sebagai inti dan pusat dari semua yang dilakukan dan diajarkan Lake. John G. Lake membuat pernyataan bersama Thomas S. Malhach bahwa mereka hanya mengajar dan menyatakan apa yang dinyatakan dengan jelas oleh firman Tuhan. Ketika kita berdoa dalam roh, kuasa roh Allah memenuhi hidup kita. Kalau kita baca Alkitab, kita enggak ada menemukan, aduh saya ini kuliahnya mau ambil teknik kedokteran, IT atau ekonomi, enggak ada. Tetapi ketika kita berdoa dalam roh, Roh Kudus mengambil hikmat dari Allah Bapa dan menerjemahkannya ke dalam pikiran kita. Sehingga kita ngerti aja, kita mesti ambil jurusan apa. Masalah bisnis kita ngerti aja, harusnya begini. Dan Tuhan bisa mempertemukan dengan orang-orang yang perlu kita temui untuk menjadi solusi masalah kita. Yeremia 33 ayat 3 berkata, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan aku akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Roh Kudus yang akan mengajar kita segala sesuatu, membimbing kita hal-hal yang perlu dilakukan, kapan maju, kapan berhenti, dan bagaimana caranya dan sebagainya. Inilah kunci yang membuat kita berhasil di dalam setiap aspek kehidupan kita. Bahkan Andrew Wommack mengatakan, berdoa 30 menit di dalam roh, kita sudah mendoakan seluruh isi dunia. Karena ketika kita berdoa sendiri, seringkali kita enggak ngerti. Mau minta apa? Minta A, tahu-tahu
ternyata A enggak terlalu bagus. Bahkan apa yang menjadi masalah kita sendiri, kebutuhan kita sendiri, kita aja enggak ngerti. Tapi Roh Kudus tahu, Roh Kudus menyampaikan kepada Allah Bapa apa yang menjadi kebutuhan kita. Tidak hanya itu, ada rahasia besar lainnya. Ketika kita bergembira bersama Tuhan, keinginan kita sama dengan keinginan Tuhan. Mazmur 37 ayat 4 dari terjemahan baru berkata, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Coba kita buka dari terjemahan TPT, The Passion Translation. Jadikan Tuhan kesenangan dan sukacita terbesar dalam hidupmu, maka Dia akan memberikan kepadamu apa yang paling kamu inginkan. Bergembiralah bersama Tuhan, dalam TPT dikatakan menjadikan Tuhan kesenangan dan sukacita terbesar dalam hidup kita. Gambarannya bagaimana? Seperti orang kalau lagi jatuh cinta, bangun tidur, ingat sang pacar. Kemanapun pergi, wajah sang pacar ada di pelupuk mata kita. Pikiran kita enggak lepas dari sang pacar. Jika kita menjadikan Tuhan seperti pacar kita seperti itu, maka janji Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita apa yang paling kita inginkan. Perlu cek dan recheck. Keinginan Tuhan senantiasa selaras dengan firman Tuhan. Kalau kita punya keinginan enggak selaras itu berarti enggak. Mau istri orang pasti enggak itu ya. Semakin banyak kita berdoa dalam roh, mendengar suara Tuhan makin natural. Kita ngerti aja apa maunya Tuhan. Banyak hal-hal yang kita tergerak secara natural ternyata itu tuntunan Tuhan. Saya setiap hari post tulisan, kecuali hari Minggu. Sebetulnya saya itu punya stok tulisan. One day, saya baca tulisan-tulisan saya yang baru ini, dalam hati saya bertanya, Roh Kudus, yang mana yang mau dipost besok? Entah kenapa, gak ada satupun yang mantap. Saya kan bilang, Roh Kudus, saya kan mesti post besok. Jadi saya buka blog saya, Yeni Indrakom. Saya menulis sudah 10-an tahun. Saya coba-coba lihat di artikel lama. Ketika saya sampai pada artikel CLBK, Cinta Lama Bersemi Kembali, yang menceritakan bagaimana seorang teman yang ketika CLBK dengan sang mantan pacar, apa yang terjadi dengan keluarganya. Tentu berantakan. Saya kok mantep. Jadi keesokan harinya saya post artikel CLBK. Seperti biasa teman-teman kasih komplimen, tapi saya tahu persis tidak ada jawaban doa di sana. Keesokan harinya sudah artikel lain, tidak ada sesuatu. Sampai hari ketiga di Facebook saya ada seorang ibu yang bilang, aduh Bu Yeni, ini benar-benar jawaban doa. Rupanya ibu ini habis reunian SMA. Kemudian mulai tertarik, tergoda untuk CLBK dengan sang mantan pacar. Dia seorang Kristen, dia tahu enggak boleh, tapi dia tidak bisa menahan keinginannya untuk CLBK ini. Sampai dia membaca artikel ini, dia tahu sedemikian besar risikonya. Dia bilang ke saya tahu Bu, apa yang harus saya putuskan. Dia kembali kepada suaminya. Dorongan yang saya terima seolah-olah biasa, saya tahu persis berarti itu dorongan dari Roh Kudus. Mendengar suara Tuhan menjadi sesuatu yang natural ketika kita berdoa dalam roh dan
tekun fokus pada firman-Nya. Kita sudah membahas peran Roh Kudus, terutama manfaat yang kita peroleh dengan berbahasa roh atau berdoa dalam roh. Bagaimana dengan firman Tuhan? Apa manfaatnya? Firman Tuhan adalah Allah sendiri. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ketika kita menyimpan firman Tuhan dalam hati, berarti kita ada di dalam Tuhan, Tuhan ada di dalam kita. Kita sehati dengan Tuhan. Selain itu, firman adalah bahasa yang digunakan oleh Tuhan saat dia berkomunikasi dengan kita. Ibaratnya kita berbicara bahasa Inggris. Semakin banyak vocabulary kita, perbendaharaan kata-kata kita, ngobrolnya itu makin gayeng. Kita bisa mengungkapkan perasaan dengan rinci. Kayak dalam bahasa Inggris, hear dan listen sama-sama mendengar. Tetapi beda. Hear itu mendengarnya sepintas selalu, kalau listen kita mendengarkan dengan penuh perhatian. Demikian juga ketika firman Tuhan itu makin banyak yang kita simpan dalam hati, gak mungkin salah ketika Tuhan mengarahkan kita. Kita langsung ngerti, klik gitu. Karena bahasanya nyambung. Next. Perhatikan gambar ini. Manusia terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh, kita sudah tahu ya. Ketika kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, roh Allah tinggal di dalam roh kita dengan segala kekayaannya. Kemakmuran, kesehatan, kesembuhan, kepandaian, hikmat, apalagi iman, kasih, semua sudah tersedia di dalam roh kita. Bahkan kuasa yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati tersedia di dalam roh kita. Masalahnya di dalam roh itu masih berupa raw material, bahan mentah. Saya pernah waktu ke Melbourne liburan ke Ballarat. Ballarat itu kota yang didesain seperti abad ke-18. Orang-orangnya pakai baju-baju abad ke-18. Makanannya, makanan abad ke-18, sosisnya besar-besar sekali. Kemudian kami diajak ke tempat bekas penambangan emas. Ketika sampai di sana saya itu bingung, mana emasnya? Yang ada itu pasir, kerikil gitu. Kemudian kami diajarin, ambil pasir kerikil itu ditaruh di seperti nampan dari tembaga. Dan di situ ada sungai kecil. Kami diajari diayak-ayak gini, ternyata di antara batu-batu itu ada yang kuning mengkilap, itu biji emasnya. Itu kalau masih bahan mentah. Nah, firman itu adalah katalis. Katalis itu apa? Zat yang mempercepat terjadinya reaksi. Ketika firman itu masuk ke dalam roh, firman itu menarik dan melepaskan dari dalam roh apa yang sudah terkandung di dalamnya. Jadi kekayaan langsung terbentuk, bukan lagi raw material, tapi ketika firman masuk, kekayaan itu sudah siap dialirkan ke alam nyata. Gitu. Kesembuhan juga demikian, sudah siap dialirkan ke dalam tubuh kita supaya kita sembuh. Itu karena ada firman yang menjadi katalisnya. Tetapi seperti kita lihat di dalam gambar tadi, tolong gambar tadi, dari roh sudah tercipta ini, siap dialirkan. Tetapi jangan lupa di tengah ada jiwa, pikiran, emosi, kehendak yang menjadi katupnya, kerannya. Untuk mengalir tergantung katupnya terbuka atau tertutup. Kalau tertutup nggak bisa. Gitu. Apa yang membuat katup ini terbuka atau tertutup? Ternyata pikiran duniawi membuat katup itu tertutup.
bagaikan bendungan bagi terrealisasinya janji-janji Tuhan. Kita baca Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa. Dalam KJV kata serupa menggunakan kata confirm. Artinya dicetak. Janganlah kamu dicetak serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Berubahlah pikiranmu. Selaraskan dengan firman Tuhan. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Coba kita buka di dalam The Passion Translation. Berhentilah meniru cita-cita, idola, kebiasaan, pendapat, gaya hidup, apalagi cara pikir, budaya di sekitarmu. Tetapi biarkan Roh Kudus mengubahmu dari dalam dengan cara mereformasi total cara berpikirmu sehingga selaras dengan firman Tuhan. Ini akan membuatmu memahami kehendak Tuhan saat kamu menjalani kehidupan yang indah, memuaskan, dan sempurna di matanya. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana rahasianya agar katup terbuka? Renungkan firman Tuhan siang dan malam, sehingga pikiran kita selaras dengan pikiran Tuhan. Maka katup terbuka. Andrew Wommack berkata, perhatikan ini bagus sekali. Kunci keberhasilan dalam hidup orang Kristen adalah membuat roh dan jiwa sepakat. Pada saat kita melakukannya, ibarat kita membuka pintu penahan banjir atau pintu bendungan. Seluruh kehidupan dan kuasa Tuhan akan membanjiri tubuh fisik, bisnis, dan kesehatan kita. Kesuksesan otomatis sudah ada di tangan kita. Tadi dari roh sudah lewat sampai katup sudah terbuka. Sekarang bagaimana supaya kekayaan yang sudah lewat ini bisa termanifestasi di alam natural? Kita harus mengalirkannya sesuai dengan cara Tuhan, God's way, bukan my way, ala Frank Sinatra ya. Jadi kita baca dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Kata Tuhan, belajar kepada Tuhan. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kita lihat gambar 2 ekor sapi yang sedang menarik bajak. Bajak itu menggambarkan kehidupan kita, beban kehidupan kita. Kuk itu kayu yang dipasang di leher kedua sapi. Sapi dengan tanduk panjang itu sapi tua, menggambarkan Tuhan Yesus. Sapi dengan tanduk pendek menggambarkan diri kita. Cara kerja mereka itu seperti ini. Sapi tua yang akan mengarahkan, maju mundur ke kanan ke kiri. Kalau si sapi muda nurut sama sapi tua, ini beban kehidupan bajaknya jadi enteng. Tapi kalau melawan jadi berat. Kita baca di dalam Mazmur 37 ayat 5. Dari terjemahan baru dikatakan, serahkan
hidupmu kepada Tuhan dan Dia akan bertindak. Coba kita lihat dalam TPT. Berikan kepada Tuhan hak untuk mengarahkan hidupmu. Pada saat kamu mempercayainya, di sepanjang jalan kehidupanmu, akan kau dapati Tuhan melakukannya dengan sempurna. Inilah cara hidup menurut caranya Tuhan, cara hidup menurut God's way. Kita percaya memberikan Tuhan hak untuk mengarahkan diri kita seperti sapi muda yang dengan patuh mengikuti arahan sapi tua. Maka kita akan mencapai keberhasilan hidup dengan God's way. Dan kita rest in the Lord. Kita beristirahat di dalam Tuhan. Kita enggak perlu stres, enggak perlu galau, enggak perlu kepikiran. Karena sapi tua yang mikirin jalannya mesti kemana dan sebagainya. Rest in the Lord. Dan hidup menurut God's way itu ibarat kapal. Kapal yang berlayar dengan kecepatan 25 km per jam. Tetapi kapal ini punya dua pilihan. Berlayar sesuai dengan arah angin atau berlayar melawan arah angin. Kalau kita hidup sesuai God's way, angin ini melambangkan Tuhan. Kalau kita berjalan kapal berlayar sesuai dengan arah angin, kecepatan kapal sebetulnya 25 km per jam. Tapi dorongan angin ini 75 km per jam. Jadilah kita melesat dengan kecepatan 100 km per jam. Sebaliknya, kalau kita berlayar melawan arah angin, Pak Delbi bantuin saya kasih gambar yang di tengah. Kita mesti siksak ke kanan ke kiri. Berat, repot, lebih jauh, dan hasilnya tidak sepadan. Karena itu saya mendorong, mari kita hidup menurut God's way. Hidup menurut caranya Tuhan. Maka makmur menjadi bagian kita. Makmur itu perkenanan dari Tuhan. Makmur tidak sama dengan konglomerat. Makmur itu kita memiliki cukup plus ekstra. Cukup apapun yang kita butuhkan. Cukup. Bahkan yang belum kita inginkan aja Tuhan udah kasih. Dan punya ekstra. Untuk apa ekstranya? Untuk berbagi, memberi kepada orang lain. Karena ketika kita memberi dengan tulus, tanpa mengharapkan balasan, sesungguhnya kita sedang membahagiakan diri kita sendiri. Saya akan tutup dengan kesaksian dari tentang teman kita, Ibu Hana dan keluarganya. Teman-teman tahu ya, saya kalau sekolah atau ke gereja, saya kerap diantar jemput oleh Ibu Hana. Pada suatu hari saya cerita ke Hana, Hana ada MBJen loh, anak-anak bisa sekolah dapat beasiswa ke Taiwan. Di sana anak-anak bisa kerja 3 bulan, sekolah 3 bulan. Sehingga hasil kerjanya cukup untuk membiayai mereka sekolah di Taiwan. Orang tua tidak perlu kirim uang lagi, sudah cukup. Dan hebatnya lagi, anak-anak harus menabung di tahun pertama supaya pada tahun kedua anak-anak ini harus bisa bayarin mamanya ke Taiwan. Supaya mamanya bisa lihat apa sih yang mereka kerjakan di sana. Hana excited sekali, antusias sekali. Sayangnya Stefan enggak begitu tertarik gitu. Tapi
saya bilang Hana kita sepakat saja berdoa, Hana terus fokus pada firman Tuhan dan terus berdoa dalam roh. Deklarasi firman, jangan lupa. Kira-kira sebulan lebih kemudian, Bande dengan penuh sukacita Hana cerita, Cieni, Stefan tertarik loh, sekarang sudah mulai ikut Zoom-Zoom-nya Embijen. Wow. Dan Hana itu ibu yang baik. Ketika Stefan tidak tertarik pun, Hana itu ikut Zoom-nya Embijen. Jadi dia tahu sekolahnya di mana, infonya, pokoknya dia udah dapat. Sayangnya karena Stefan itu terlambat, jadi Embijen bilang, oke, kamu bisa ikut tapi untuk keberangkatan tahun 2023. Keberangkatan tahun 2022 sudah tutup. Kembali Hana bilang, tapi kalau Tuhan mau enggak ada yang mustahil ya Ci. Iya benar, pokoknya fokus firman, deklarasi, berdoa terus dalam roh. Beberapa minggu kemudian saya ada kesempatan meeting dengan Coach Kaki, founder dan CEO dari Embijen. Di tengah-tengah perbincangan kemudian saya sempat ngobrol tentang Stefan. Ketika mendengar kisah Stefan, Coach Kaki tertarik untuk interview. Coba nanti minggu depan saya interview katanya. Ternyata benar, minggu depannya Stefan diinterview. Kemudian Coach Kaki bilang, kalau Stefan tekun, disiplin, mengikuti program-program Embijen, diusahakan supaya bisa berangkat tahun 2022. Wow, kembali tidak ada doa yang sia-sia. Beberapa bulan kemudian, Stefan betul-betul menerima surat dari Embijen bahwa Stefan bisa ikut rombongan tahun 2022 ke Taiwan. Tuhan kita dahsyat. Waktunya untuk setor paspor karena mau diurus visanya. Hana langsung cari agent untuk bikin paspor. Semuanya lancar. Tiba saatnya Stefan harus foto paspor. Ketika akan foto paspor ternyata ada interview dari petugas imigrasi. Ketika petugas tahu bahwa papa mamanya Stefan sudah bercerai, petugas bilang harusnya papanya ini yang datang, gak bisa mamanya. Waduh, gak bisa foto paspor. Kemudian Hana chat saya telepon balik, kok kamu gak urusi Hana surat cerainya? Lah kan aku gak ada rencana menikah lagi, ngapain juga ngurus surat begitu gitu. Waduh, ya sudah Hana, kita sepakat berdoa, saya juga gak ngerti solusinya. Tapi Tuhan tahu, kita berdoa sepakat, kita minta bimbingan Tuhan. Kalau Tuhan sudah memulai, Tuhan tidak mungkin meninggalkan. Dan Tuhan tidak pernah mempermalukan orang-orang yang menaruh harap kepadanya. Jangan lupa terus pegang firman Tuhan, berdoa dalam roh. Hana segera habis kami doa, terus Hana pergi ke kantor pengadilan negeri. Masih jam makan siang, nungguin sampai jam 2 lebih, ketika petugas datang mereka bilang, oh harus permohonan dan sebagainya, paling cepat itu sebulan lebih. Tetapi tiba-tiba Roh Kudus memberi hikmat kepada Hana. Loh, papanya Stefan kan punya surat cerainya. Jadi Hana segera minta Stevi membantu memintakan, mengambil surat cerai papanya. Hari Minggunya, Sabtu atau Minggu saya ketemu Hana, terus Hana bilang, tapi Cieni, surat cerainya itu di kanan atas ada tulisannya untuk suami. Waduh,
Gini aja Hana, kita berdoa sepakat supaya Tuhan butakan mata petugas. Biar enggak lihat tulisan untuk suami itu. Gitu. Ya sudah, kita sepakat, udah enggak usah dipikirin, percaya Tuhan bela. Senin, Hana dan Stefan betul-betul datang ke imigrasi. Dan petugas enggak lihat sama sekali ada tulisan untuk suami. Semua mulus. Selesai, masalah paspor selesai. Mungkin seminggu kemudian saya ketemu Hana lagi. Jenny, saya mesti bayar ekstra 300.000. Ternyata yang dibikinin sama petugas itu elektronik paspor. Kebetulan Hana, kalau aku bikin aku selalu minta e-paspor. Buat apa sih? Oh enak kalau e-paspor. Di Soekarno-Hatta kita nggak usah ngantri, scan keluar. Terus nanti kalau bikin visa Jepang, sekali bikin visa berlaku 3 tahun, bisa wira-wiri ke Jepang nggak usah urus paspor visa lagi. Ini kamu terima sebagai nubuatan bahwa Tuhan tahu nanti ke depan Stefan butuh. Tuhan punya masa depan yang lebih dahsyat buat Stefan. Lega Hana. Dan untuk biaya keberangkatan pun Tuhan sudah menjamah adik Hana sehingga siap membiayai semuanya. Betapa kita melihat ketika kita berserah kepada Tuhan, Tuhan itu menyediakan hal-hal yang lebih daripada yang bisa kita pikirkan. Hana bilang, Jenny saya mimpi aja enggak bisa ngirim anak sekolah ke luar negeri. Hana enggak berani mimpi, tapi Tuhan mimpinya buat Hana lebih besar daripada mimpinya Hana gitu. God is good all the time God is good. Allah kita itu Allah yang adil, tidak pilih-pilih dan tidak memandang muka. Tidak hanya Hana, tapi kesempatan ini mimpinya Tuhan enggak cuma buat Hana, buat kita semua ini loh. Lebih besar daripada yang bisa kita pikirkan. Pertanyaannya, bersediakah kita meresponi Tuhan dan terus bergantung kepada Tuhan seperti Hana? Itu akan menentukan apakah kita juga akan memperoleh hal-hal besar seperti Hana atau tidak. Jawaban ada di tangan Anda. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang Hana yang ingin menyampaikan terima kasih kepada TLW. Shalom. Ya, terima kasih. Apa yang kata Jenny semua itu benar-benar seperti yang ini. Saya berterima kasih karena Tuhan bisa membawa saya ke dalam komunitas ini dengan cara yang ajaib ya. Saya bisa ketemu Pak Dolfi, itu sungguh luar biasa. Dan satu hal yang saya belajar bahwa firman ngomong ketika kita berada dalam pergaulan yang benar itu sungguh luar biasa. Saya bisa ketemu Jenny, kadang kita suka sharing-sharing gini, kalau saya ada pergumulan saya suka kasih tahu Jenny dan kita berdoa bersama. Makanya saya bisa mengalami hal semua ini. Dan di TLW saya jujur saya belajar banyak, juga di Karis. Itulah yang akan memerdekakan saya ketika saya lagi gelisah, ketika saya lagi kayaknya waktunya kok Stefan nggak mau ya gitu, pengen maksa, pengen apa, tapi karena saya sudah sering mendengar firman di sini dengan Karis, jadi saya tahu bukan ini, saya cuma cukup berdoa dan percaya Tuhan melakukan semuanya ini. Maka saya berterima kasih saya ditempatkan dalam komunitas yang tepat. Yaitu juga mungkin karena respon ya, saya meresponin dan saya berada di sini, saya ikutin tiap minggu pengajaran dari pendeta-pendeta kita berkhotbah dan saya serapin firman-Nya, akhirnya semua itu bisa terjadi. Terima kasih untuk semuanya, terima kasih Pak Dolfi.
terima kasih untuk seluruh leader yang telah memperkenalkan saya dan mama saya ke TLW ini. Iya. Iya.